Saya Bernard Lubis akan mewawancarai Bapak Munir. Beliau adalah mantan koordinator Kontras. Kita langsung saja kepada Bapak Munir. Ingin bincang-bincang tentang masalah pemilu 2004 ya. Yang pertama saya ingin tahu, menurut pendapat Bapak, pemilu 2004 ini akan berjalan lancar dan demokratis? Saya kira akan lancar ya, artinya bahwa sebagai prosedur formal pemilu saya kira akan jalan. Ya meskipun di sana sini mesti ada lah percikan-percikan konflik sosial di dalam masyarakat, kecurangan-kecurangan di level tertentu di dalam pemilu, maupun kekurangan-kekurangan di tingkat persiapan panitia pemilu. Tapi secara umum saya kira dukungan publik terhadap pelaksanaan pemilu akan merupakan kekuatan utama ya dalam penyelenggaraan pemilu nanti. Jadi secara umum akan lancar menurut Bapak? Paling tidak minimal seperti pemilu 99 yang berjalan cukup baik. Sejauh mana menurut Bapak pemilu 2004 ini penting dalam proses demokratisasi Indonesia? Saya kira ada dua sisi yang penting, bahwa pemilu harus dilihat sebagai satu mekanisme perubahan dan sirkulasi kekuasaan di antara kekuatan-kekuatan politik yang bersaing. Saya kira pemilu 2004 itu adalah satu prosedur politik untuk menghindari terjadinya konflik politik terbuka di mana proses pertarungan politik tidak menggunakan mekanisme politik yang normal. Nah yang kedua, pemilu 2004 ini kan pertama kali pakai mekanisme proporsional terbuka, artinya bahwa rakyat tidak saja memilih partai tapi juga memilih orang-orang di dalam partai. Saya kira ini adalah momen belajar politik baru yang sangat penting di masyarakat. Nah di samping itu pemilu ini juga pertama kalinya kita memilih presiden secara langsung. Itu juga satu kemajuan yang sangat berarti, dalam arti bahwa ini pertama kali dalam sejarah Indonesia rakyat memilih sendiri seorang presiden, dan itu memperkokohkan satu mekanisme sistem politik baru. Jadi saya kira 2004 ini penting untuk mekanisme proses-proses politik yang boleh dikata satu tahap lah dari masa periode-periode sebelumnya. Karenanya menurut saya bahwa ke depan saya kira kalau proses politik selama 2004 ini rakyat tidak kritis, artinya seleksi politik tidak berjalan dengan baik, maka saya kira upaya-upaya pemberantasan korupsi, penegakan hukum pasca pemilu 2004 juga akan susah. Ini sangat tergantung kepada rakyat sekarang, bagaimana para pemilih bertindak kritis terhadap apa yang mereka pilih. Kalau mereka tetap pilih yang brengsek-brengsek, ya jangan harap Indonesia akan lebih baik. Kalau mereka rakyatnya masih suka menerima money politik tanpa mengkritisi apa yang sebenarnya terjadi, juga jangan harap akan ada perubahan-perubahan signifikan di dalam perbaikan ekonomi, pemberantasan korupsi, penegakan hak asasi dan sebagainya. Ya, artinya sangat tergantung kepada pilihan rakyat ya, kalau begitu. Saya kira harapan untuk proses-proses hukum bisa menseleksi para pelaku masa lalu gagal kan. Ya. Jadi satu-satunya harapan sekarang bagaimana rakyat memilih secara kritis, dan itu akan sangat menentukan. Apabila daya kritis masyarakat tidak cukup tumbuh dan pilihan mereka masih jatuh pada itu juga, ya harapan kita kondisi yang lebih baik pasca 2004 ya berat. Biasanya memang dalam negara demokrasi yang normal, edukasi politik itu ujung tombaknya adalah partai. Tapi di Indonesia kan partai tidak melakukan tindakan-tindakan itu, sehingga muncul lembaga-lembaga swadaya masyarakat, tindakan-tindakan masyarakat. Nah, kami misalnya dari Gerakan Hak Asasi misalnya, bahwa turut membangun daya kritis masyarakat itu dengan menyebarkan informasi secukupnya. Artinya bahwa sikap kami tetap akan sangat kritis terhadap orang-orang tertentu di dalam proses politik Indonesia yang menurut kami bermasalah. Saya kira yang penting bagi masyarakat ya, selain kritis memilih orang dan partai, yang penting juga perlu disadari bahwa pemilihan umum bukanlah memilih posisi kelompok sebagai kelompok sosial apa. Dia bukan tempat orang bertarung agama, bukan orang bertarung etnis, ras dan sebagainya. Tapi purely ini pertarungan politik
untuk menjadi penguasa. Nah, penguasa seperti apa yang kita inginkan, pilihlah dengan rasional. Itu yang saya kira penting. Karena banyak orang di Indonesia masih memilih itu gara-gara suka dengan simbol-simbol dan sebagainya yang sebenarnya mereka gagal mengkritisi. Nah, itu yang penting. Yang kedua, saya kira masyarakat harus menghindari dan mengkritisi money politik ya. Kalaupun kemiskinannya mereka hadapi tidak mampu lagi mereka menolak money politik, terima saja. Tapi jangan dipilih partai yang ngasih. Bahwa menurut saya petunjuknya gampang. Terima uang mereka kalau mereka sangat miskin dan nggak bisa menghindari. Tapi jangan pilih partai yang memberi uang pada mereka, karena mesti partainya nggak beres. Itu yang menurut saya penting untuk menjadi sikap masyarakat.